Hai guys, seperti yang ada di judulnya, gua akan membahas tentang Baby Monster utamanya karena sudah ada yang nge-give gua sambil nulis, "Bang, pokoknya bahas tentang teaser terbaru Baby Monster." Maksudnya apa? Gua bingung gitu. Jadi gue ingetin, yang mau request bahasan atau mau nanya-nanya ke gua bisa langsung give di sini nih, scan barcode-nya atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description. Tanya di situ sambil give, nanti akan gua bahas atau gue jawab, oke? Tapi sebelum gue masuk ke bahasan Baby Monsternya, kita update dulu beberapa berita tentang kakaknya Baby Monster. Siapa lagi kalau bukan Blackpink. Yang pertama adalah Blackpink kejutkan penggemar dengan merilis project misterius. Ya, ini diumumkan kayaknya kemarin di konser Blackpink yang di Malaysia gitu, sampai bikin official Instagram bernama BPTJ atau Blackpink TG-nya. Gue nggak tahu nih apa, official gitu, coming soon katanya. Gue nggak tahu ini apa, merchandise atau apa, nggak ngerti. Banyak yang bilang sama gue, "Bang, tolong jelasin soal itu." Gue nggak ngerti sampai sekarang. Gue aja nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Jadi gue nggak bisa jelasin itu ya. Yang kedua yang mau gue bahas adalah tentang My Ultimate Bias Jennie. Ada dua berita, satu lucu, satu sedih. Kita pakai yang lucu dulu, di mana Jennie kemarin konser di Kuala Lumpur, Malaysia. By the way, konser di Malaysia katanya penonton terbanyak ya, 77.000 kalau gue nggak salah gitu. Yang lucu adalah kemarin di Kuala Lumpur karena cuacanya panas, Jennie bawa kipas ya. Dia bawa kipas dan kipasnya bukan kipas kecil yang pegangan tangan segede gini, tapi kipas gede dong, lumayan gede itu buat dibawa-bawa di panggung gitu. Gue jadi kebayang dia kalau di Jakarta gimana, karena sepengetahuan gue kayaknya Jakarta lebih panas deh daripada Kuala Lumpur. Bisa jadi salah ya, tapi kayaknya Jakarta lebih panas atau sama lah panasnya sama Kuala Lumpur. Apa kita bawain AC? Apa GBK kita pasangin AC nih, Blink Indonesia, supaya jadi nggak kepanasan. By the way, jadi juga kemarin konser di Malaysia itu dengan keadaan mata di bawah matanya itu luka. Di foto terbarunya Jennie yang ditaruh di Instagramnya juga diliatin kalau memang dia lagi luka. Katanya sih dia lukanya pas lagi olahraga. Jujur gua kira apa, kena percikan kembang api gitu, karena kelihatan banget kan lukanya. Tapi ternyata ya karena olahraga. Ya kalau kecelakaan karena olahraga ya semua orang juga pernah ngalamin atau bisa ngalamin gitu. Jadi ya GWS buat Jennie, semoga cepet sembuh. Gak sabar dikit lagi konser Blackpink guys. Berapa hari lagi tuh, yuk ketemu gue tanggal 11 nontonnya ya, di hari pertama gitu. Dari yang terbaru, of course ini yang paling banyak ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Teaser Jisoo solo sudah keluar, yaitu gambar padang rumput dengan selendang merah. Apa maksudnya tidak tahu gitu. Kenapa ada rumput, kenapa ada selendang merah? Kita tahu YG kadang teasernya nggak ada hubungannya sama sekali sama MV. Di Blackpink waktu How You Like That, kalau kalian inget teasernya, kayak preman banget tuh, yang hitam-hitam sama putih-putih. Taunya MV-nya nggak ada urusannya sama itu gitu. Jadi ini bisa jadi ya cuman, ya itulah. Karena member Blackpink ini udah punya IP yang kuat, nama yang begitu kuat. Jadi apapun yang dikeluarin cuman gambar padang rumput dikasih selendang merah aja udah kayak gitu. Padahal masih siapa tahu itu cuman udah yang penting keluar gambar dulu. Siapa tahu gitu kan. Tapi karena udah ada teaser foto seperti ini, berarti sudah jelas ya. Jisoo akan solo dulu pokoknya sebelum Baby Monster debut, tuh udah ketahuan tuh. Nah, by the way, ini sekali lagi cuman cocokologi buat seru-seruan doang, belum tentu fakta. Bukan fakta, ini cuman prediksi doang gitu ya. Kalau kemarin tuh banyak yang nanya sama gua, "Bang, kira-kira solonya Jisoo bakal gimana menurut lu?" Menurut gua, solonya Jisoo, kalau menurut gua ya, ini lebih ke keinginan gua. Kayaknya solonya Jisoo itu genrenya lebih ke lagu-lagu yang seksi. Kayak kemarin kan Jisoo tuh sempet ngaverin, bukan kemarin, sampai sekarang setiap kali dia konser dia ngaverin lagunya Camila Cabello kan kalau gua nggak salah. Yang paling viral yang dia pakai baju merah. Nah, ini ada selendang merah yang mirip sama baju merah itu. Nah, ini semakin memperkuat prediksi ngaco gua ini bahwa kayaknya lagu Jisoo memang lebih ke seksi-seksi gitu. Dan karena ini ngeliat padang rumput, gue nggak kaget kalau nanti di MV-nya Jisoo ada tidur-tiduran atau guling-guling di lumpur. Kayak film India gitu. Cuman ya gimana ya, sekali lagi YG teaser sama MV-nya kadang-kadang gak cocok gitu. Tapi melihat rumput ini agak lucu ya, karena rumput gitu. Apa jangan-jangan lagunya Jisoo judulnya Rumput yang Bergoyang, atau
gadis gadis berselendang merah gitu. Soalnya cuma ada selendang merah sama rumput. Gue ngeliat gimana pun gue sampai bingung. Nih gimana cara membuat teorinya gitu ya. Maksud gue apalagi nih yang mesti gue perhatiin dari teaser ini gitu. Itu cuman kayak ngelempar selendang merah di rumput. Udah itu aja sih, gue belum bisa ngomong banyak. Tapi yang jelas ini udah jelas ya, udah coming soon, berarti nggak berapa lama. Dari teaser pertama paling jauh ya paling 2 minggu lagi menurut gue, 2-3 mingguan lagi udah keluar. Orang Jisoo katanya kemarin udah syuting MV kan gitu. Jadi di Amerika lagi syutingnya, di tempat syuting film Hollywood katanya. Jadi mari kita tunggu akan seperti apa debut solonya Jisoo, oke? Nah langsung saja kita masuk ke topik pembahasan utama yang pengen gue bahas di video kali ini. Karena DM gue meledak dan banyak banget yang request juga, banyak yang jadi overthinking. Gue bingung kenapa overthinking gitu. Pada bilang, bang ini pokoknya jelasin bang ini gimana, gue udah terlanjur jatuh cinta sama 7-7-nya, gimana nih ya. Intinya kan di teaser terbaru yang judulnya Last Evaluation Baby Monster, di situ yang Hyunsuk jelas ngomong bahwa Baby Monster tidak akan pernah memiliki 7 member, akan ada yang gugur. Nah itu yang bikin overthinking semuanya. Semua overthinking karena dibilang tidak akan memiliki 7 member, akan ada yang gugur. Berarti kan nggak 7 katanya gitu ya. Ini ada 2 versi nih. Versi pertama kita ngikutin apa yang dilihat sama video tersebut. Katanya akan ada yang gugur, berarti ya Baby Monster nggak 7. Lo boleh percaya yang mana aja ya versinya. Ini yang pertama. Berarti ya memang nanti akan ada evaluasi lagi dan nggak 7 orang, ya bisa jadi 6, 5 atau 4 kayak Blackpink. Karena sebelumnya YG itu punya girl group selalu anggotanya 4. Si 21 4, Blackpink 4. Sekarang Baby Monster 7 bisa jadi 4. Itu versi yang pertama ya. Kalian boleh percaya itu gitu, boleh overthinking dan boleh memilah-milah siapa ya kira-kira yang bakal dieliminasi gitu. Nah kalau yang kedua, ini versi yang belum tentu benar. Nih gue ulang, belum tentu benar tapi gue percaya ini yang benar. Gue percaya ini yang benar tapi belum tentu benar, bukan fakta, oke? Gue ngelihat ini, gue pengen ngeliat tuh, gue bener-bener ketawa ngakak tadi malam tuh. Bapak gue sampai kaget dengernya karena gue ngeliat video itu gue langsung ketawa, kagak berhenti gue. Terus gue pengen sungkem sama Yang Hyunsuk. Gila, ini orang pinter banget menurut gue ya. Dia nih raja pranknya K-pop tuh Yang Hyunsuk menurut gue gitu. Maksud gue, kenapa gue bilang prank? Gue nggak percaya akan ada yang gugur atau tereliminasi. Sekali lagi ini bukan kebenaran ya. Ini cuman versi kedua, versi yang gue percaya. Bisa jadi yang bener yang pertama tadi, ada yang tereliminasi, oke? Ini versi guanya aja nih. Kenapa gua nggak percaya akan ada yang gugur? Jawabannya adalah karena Baby Monster dari awal tahun ini yang tadinya nggak ada teaser dan lain-lain, tiba-tiba udah langsung diperkenalkan teasernya Baby Monster dengan 7 member. 7 member udah langsung diperkenalkan Baby Monster 7 member. Jadi itu aja udah gak mungkin, udah diperkenalkan 7 gak mungkin masih dieliminasi lagi. Dan ini bukan acara survival kayak YG Treasure Box atau Mix and Match atau Who is Next gitu. Ini nih mereka cuman trainer doang gitu. Ini cuman bagian dari bagian dari rekaman masa trainernya mereka. Dan juga ini adalah bentuk promosi. Kan ini video-video introducing ini kan promosi untuk bikin hype-nya Baby Monster dulu sebelum mereka akhirnya nanti debut gitu. Jadi kalau gue jujur, gue sangat tidak percaya akan ada yang tereliminasi lagi. Menurut gue ini hanya prank yang dilakukan Yang Hyunsuk kepada anak-anak Baby Monster untuk menguji mental mereka. Ya, mental harus diuji karena mereka akan jadi artis ke depannya. Dan kita doakan dan kita yakin juga akan jadi artis besar di bawah YG lagi. Lo tahu YG sering banget dapat masalah dari media. Jadi mental mereka harus kuat. Dan menurut gue ini adalah prank atau bagian dari menguji mentalnya para member. Karena gue yakin 100% tetap akan bertujuh. Tahu nggak salah satu yang bikin gue yakin banget tuh adalah apa? Karena kalau sampai salah satu dari mereka dibuang sama YG atau dieliminasi oleh YG ngebuang harta karun yang akan langsung dipungut atau diambil atau ditangkap oleh agensi lainnya. YG dari kemarin udah memperkenalkan ke 7-7-nya. Dari yang kalau kalian ngikutin video gue yang ngebahas Baby Monster kemarin gue bahkan bilang awalnya gue nggak mau punya ekspektasi apapun terhadap Baby Monster karena gue nggak kenal mereka awalnya. Gue nggak mau ngasih ekspektasi tinggi, takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi malah sedih gitu.
Tapi gara-gara teaser-teaser yang dikeluarin sama YG dan juga video introducingnya kemarin tuh dari awal Ruka sampai Haram, itu bikin yang gue tadinya nggak mau naruh ekspektasi, sekarang ekspektasi gue udah di langit saking mereka berbakat banget. Gue bahkan bilang kan kemarin, ini member Baby Monster kalau sampai mereka nggak debut di YG, mereka debut di agensi yang berbeda-beda, di grup yang berbeda-beda, gue yakin masing-masing dari mereka adalah ace di grupnya, center di grupnya. Saking sekuat dan sebagus itu bakat mereka menurut gue pribadi gitu ya. Jadi kalau sampai di antara 7 ini udah introduce sama YG segininya gitu, udah dibikin hype segede gini, udah diperlihatkan sekeren apa mereka, terus nanti mereka dieliminasi, udah pasti akan dicaplok sama agensi lain gitu. Kenapa? Karena mereka udah dipersiapkan untuk debut. Siapa yang menurut lu layak untuk dikeluarkan? Dari 7 itu menurut gua gak ada satupun yang layak untuk dikeluarkan gitu. Bahkan rentang umurnya kecuali Ruka yang lahir 2022, rata-rata rentang umurnya bedanya setahun kan. Bahkan kita aja sama Ahyeon dan Rora kalau nggak salah, maknanya sekarang tuh udah seumuran, sama-sama 14 gitu. Jadi kalau salah satu dari mereka misal kagak debut, mereka akan tertinggal. Kapan lagi mereka bakal debutnya? Apalagi di YG sejarahnya ngeluarin girl group tuh sekali 7 tahun gitu. Masa mau 7 tahun lagi baru debut? Nah, itu maksud gue. Jadi kalau gue pribadi ngerasa ya ini menguatkan gue bahwa kagak akan ada yang tereliminasi. Kalau ini versi kepercayaan gue ya, belum tentu ini benar loh, sekali lagi. Dan kalau kalian nanya, emang YG kalau debutin idolnya drama-drama gini bang? Hello, yang alumni YG Treasure Box pasti tahu banget. Treasure itu awalnya katanya, ini seingat gue ya, gue udah lama nonton YG Treasure Box, udah agak lupa. Seingat gue dulu tadinya mau didebutin 7 doang Treasure gitu. Tapi karena tradingnya bagus-bagus, akhirnya sisa 13 besar waktu itu. 13 besar itu akhirnya keluar jadi 2 grup, Treasure dan Magnum waktu itu. 7 dan 6 membernya, Treasure 7, Magnum 6 waktu itu rencananya. Dan waktu itu 13 besar sebenarnya Asahi dan Yoshi itu sudah tidak ada di 13 besar. Tiba-tiba pas keluar Treasure dan Magnum ada Asahi dan Yoshi, di mana 2 member waktu itu gue lupa namanya, Byunggun sama siapa gitu, udah keluar ternyata dan masuk atau debut bersama grup lain bernama CIX gitu. Tadinya ada 2, Treasure dan Magnum. Terus gara-gara ada penundaan, waktu itu YG lagi kena masalah, ada penundaan. Tiba-tiba membernya, entah member Treasure apa member Magnum, gue lupa namanya, Ben atau Yunbin itu keluar. Dan akhirnya gak jadi ada Treasure dan Magnum, berubah jadi Treasure dengan 12 member. Nah kalau kalian nanya, emang YG pernah debutin grup dengan ada drama-drama gitu bang? Ya itu Treasure salah satunya yang paling baru gitu. Ada banyak sekali drama sebelum akhirnya Treasure debut gitu. Nah jadi kalau bagian kayak gini menurut gue ini adalah bagian apa ya, untuk naikin hype promosi. Dan ini keren banget menurut gue idenya. Tiba-tiba kita dikasih teaser gini, kita yang kayak banyak yang overthinking. Sumpah yang DM gue banyak banget. Yang gue lucu tuh gini, kayak bukannya ini biasa di YG, kenapa masih pada overthinking gitu? Kenapa masih pada terkejut gitu? Masih bisa ketipu menurut gua gitu ya. Tapi sekali lagi ini cuman menurut gua, kepercayaan gua bisa jadi sangat salah ya. Bisa jadi yang bener yang pertama tadi bahwa memang akan ada eliminasi lagi. Cuman kalau gua pribadi sampai detik ini gua masih nggak percaya akan ada yang dieliminasi gitu. Karena sangat amat rugi kalau mengeliminasi yang 7 ini. Udah terlalu OP bahasanya, terlalu overpower nih mereka. Udah harus debut bertujuh sih menurut gua. Itu kalau menurut gua. Nah, sekarang gua mau nanya ke kalian. Menurut kalian seperti apa, guys? Menurut kalian membernya akhirnya debutnya bertujuh atau enggak bang? Kayaknya emang bakal berempat lagi atau berlima. Kayaknya beneran tereliminasi atau enggak? Coba tulisin pendapat kalian di bawah. Mari kita bertukar pikiran, tapi sekali lagi gak usah marah-marah, gak usah ribet-ribet. Dan sekali lagi kalau mau request bahasan atau nanya ke gue, boleh, tapi sambil give dong, sambil dukung gue. Silahkan scan barcode atau klik link yang ada di Saweria yang ada di kolom description, oke?